Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kris Ganggala Lapari di podcast Navigasi Narasi Visual Gagasan dan Inspirasi. Kali ini teman-teman di episode ketiga kita masih membahas tentang dunia perpolitikan yang ada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Hari ini juga kita kedatangan bintang tamu dan narasumber yakni para pelaku politik, sejarah politik yang ada di Kabupaten Sijunjung, Bang Indra Jaya. Halo Bang Indra Jaya, selamat malam Bang. Selamat malam, Mas Gangga. Oke ya, perkenalkan dulu, beliau adalah salah seorang aktivis, salah seorang perintis partai yang juga berlambang Mercy. Saya tahu dengan sejarah beliau dari dahulunya, seperti apa. Juga kelakar-kelakar politik beliau yang cukup kontroversial di dunia virtual, yakni di sosial media, di salah satunya yang selalu melakukan kontroversi-kontroversi status yang bermacam-macam cara. Bang Indra Jaya, malam ini saya hadirkan sebagai narasumber untuk mengangkat topik bagaimana teras politik yang ada di Kabupaten Sijunjung. Tentu keadaan dan bagaimana situasi ke depan dan apa yang akan terjadi. Malam ini Bang Indra Jaya, kita akan membahas satu buah politik yang memang tidak disangka-sangka pertama kali dalam sejarah yang ada di demokrasi Kabupaten Sijunjung, yakni head to head. Mulai dari sebutlah Bapak Darius Apan, Bapak Yuswir Arifin, dan next Beni Dwi Yuswir. Nah, ini pertama kali dalam sejarah head to head terjadi, Bang. Tentu kita perlu membahas kelakar-kelakar dunia perpolitikan yang ada di Kabupaten Sijunjung ini. Mungkin pertanyaan pertama, Bang, bagaimana pendapat Abang karena dua raksasa ini, yakni Beni Dwi Yuswir dengan Iradatila, Ustadz Henry Susanto dengan Mukhlis SHI. Bagaimana pendapat Abang tentang dua raksasa ini di teras politik di Kabupaten Sijunjung? Boleh Abang jelaskan? Baik, terima kasih Mas Gangga. Ya, mungkin sebelum kita jelaskan ataupun menurut versi dan kacamata kami lah secara gamblang dari politisi lah. Ya. Pelaku politik. Kenapa dan kami katakan? Ya, kenapa kami katakan seperti itu, Mas Gangga? Ya. Kita dari partai politik. Oke. Nah, sampai sekarang kita masih pengurus aktif. Di Golkar. Oh ya. Pengurus Golkar Provinsi Sumatera Barat. Namun meskipun Abang di Golkar, ya, Abang datang ke sini, itu saya minta garis lurus loh, Bang. Ya. Oke. Berpandangan garis lurus, apa yang akan terjadi ke depannya tentang Sijunjung? Mungkin itu kalau itu kan sekedar fitnya saya kan. Perlu saya garis bawahi kepada Mas Gangga. Ya, sehari-hari ya kita ya domisili kita ya di Sijunjung inilah. Nah, dan mengamati perputaran demi perputaran apa yang Mas Gangga tanyakan kepada kami tadi dari pendapat kami. Ketika kita untuk menghadapi pilkada ke depan, suasana pilkada ke depan, seandainya nanti terjadi pertarungan di pilkada Sijunjung ini head to head gitu. Nah, yang pertama mungkin pasangannya dari incumbent sendiri, yaitu Bapak Beni Dwi Yuswir berpasangan dengan Bapak Haji Iradatila. Kemudian ada Ustadz Henry Susanto berpasangan dengan Bapak SHI. Masing-masing beliau itu kan dari lintas partai yang berbeda gitu. Ya kayak seperti incumbent kan, dari Golkar, mungkin dari Golkar kan. Sebab walaupun bagaimanapun juga Bapak Beni Dwi incumbent ini kan beliau kan ketua Golkar dari Kabupaten Sijunjung, DPD Golkar Kabupaten Sijunjung. Nah, mungkin lah dari jalur Golkar kan gitu. Kita langsung nih Bang dari pokok pertanyaan saya. Itu bagaimana situasi ini? Karena memang di medsos sudah berperang ini, Bang. Karena orang sudah berbagi itu antara utara dan selatan di bilik suara katanya. Walaupun bilik suara itu tidak terlihat, basis-basis dari para petarung di pilkada kali ini itu sudah terlihat katanya. Jadi
korelasinya kita berbicara bagaimana tentang mereka berdua ini, Bang. Iya. Bagaimana pendapat Abang tentang mereka berdua? Ya, kalau pendapat saya dasarnya seperti ini, Mas Gagah. Pendapat saya dengan tentu orang-orang ini kan berdasarkan dari partai pengusungnya masing-masing. Oke, Jadi kita melihatnya dari sini dulu. oke, Sebab syarat untuk maju jadi calon bupati atau wakil bupati oke. itu diatur dalam aturan perundang-undangannya harus diusung oleh partai politik Iya. dengan keterwakilannya di DPR kan gitu. Oh iya. Nah, jadi makanya kita landasan dari situ dulu. Oke. Kemudian nanti kan sisi mana sisi lebihnya antara dua kandidat yang bertarung ini, baik dari incumbent, baik dari yang perubahan. Taruh yang ini kita ambil aja dua opsi sekarang. Lanjut. Sekarang lanjutkan dan perubahan. Oke. Itu Saya aja bahasa kita. berbicara sekarang tentang lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi dan kacamata saya memandang di suatu sisi, ini sama-sama punya peluang besar. Oke. Baik Peluang apa ini? peluang untuk Menangkan. keterpilihan lah. Oke. Artinya peluang untuk menang. Oke. Peluang untuk menang dan besar juga kemungkinan ada, tentu tidak kemungkin kan? Oh iya. Tidak akan mungkin menang kedua-duanya, nggak mungkin. Iya. Tentu ada dari dua yang bertarung itu pasti ada yang menang satu, kan gitu. Oke. Cuman dari kacamata saya antara dua kandidat yang bertarung di Pilkada Sejunjung ini bagi saya lain-lain kelebihan ini Mas Danda. Oke, kelebihan seperti apa? Satu Lain-lain device. kelebihan seperti incumbent lah contohnya. Oke. Incumbent ini berpeluang besar pula untuk menang karena dia sudah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sejunjung ini. Nagari-nagari kan. Di Sejunjung ini kan terdiri dari 8 kecamatan. Iya. 8 kecamatan, 62 nagari dan 1 desa. Iya, 63 Jadi dengan satu kalau desa. incumbent yang mau bertarung ini tentu melenggang. Artinya ibarat Mas Gangga tadi bisa katakan melenggang. Iya. Itu kan Karena begini, isu dari Beni Dwi Fayusur dan Irada Tilah itu, mereka ada koalisi raksasa, koalisi Ya. besar yang tentu kita lihat dari beberapa partai-partai yang memang mempunyai pengaruh besar itu sudah merapat katanya. Ya. Ya, kita tidak mungkin menyatakan partainya apa-apa. Ya. Nah, tentu Abang melihat dari segi kemenangannya seperti apa. Ya. Dan segi kekalahannya seperti apa. Karena ini sangat-sangat menarik loh Bang untuk dibahas. Satu, kemungkinan Beni Dwifa menang sangatlah besar. Iya, iya. Tapi kemungkinan Beni Dwifa juga kalah juga sangat-sangat besar. Iya. Karena ini Bang, yang saya dapatkan dari beberapa survei. Iya. Tim Henry Susanto pada Pilkada 2019 hanya berselisih 2.700 suara. Iya. Tentu itu dengan 5 pasang. Dengan 5 pasang calon bupati, yakni Aselvin, Ya. Arif Alboy, Haji Wen pada waktu itu, Ya. dan satu lagi Beni Dwifanya sendiri, Dan Ustadz sendiri. Ustadz sendiri. Ya. Itu jauh loh Bang, dan tidak ada yang menyangka tentang suara Henry Susanto hampir mengimbangi suara Beni pada saat itu. Tentu kita melihat kerja keras timnya, karena mesin PKS dan mesin Nasdem katakanlah pada saat ini itu adalah mesin pacu untuk dunia perpolitikan Bang. Ya. Mulai dari presiden dan sampai ke tingkat daerah. Iya. Iya kan? Nah Bang, kita berbicara bagaimana itu kekalahan yang bisa menimpa Beni Fayuswir itu kata Abang, juga persentasenya besar, itu apa alasan Abang bisa berbicara seperti ini? Ya, sebenarnya seperti ini Pak Mas Gangga. Kalau dari analisa kita ya, yang kita lihat selama ini dan kita pun mengikuti dari musim ke musim, yaitu peluangnya incumbent ini, ya katakanlah Bapak Beni Dwifa ini kan, yang berpasangan dengan Bapak Irada Tila ini, dia sudah berkarya 1 periode. Dia sudah melakukan apa yang dicita-citakan bersama. Oke. Nah ini. Nah, kemudian sistem yang diatur, sistem yang dibuat selama ini dia udah tersistem, udah Iya. terstruktur. Iya. Baik di sisi strategi untuk pemenangannya kembali. Nah, ini sudah ada.
Ini kalau kita katakan peluang Bapak Beni Dwifa ini berpeluang besar untuk menangnya seperti itu. Ya. Kalau Akan tetapi ini tergantung lagi dari ya tim itu sendiri. Apakah timnya Bapak Beni Dwifa ini bekerja seperti yang dulu waktu dia bertarung di 2019 kemarin, apakah tidak? Ini kan belum bisa kita terdeteksi sampai hari ini gitu. Kenapa kita katakan demikian? Karena dulu dia timnya terstruktur dan sistematis. Makanya dia kan mampu dia agak tinggi sedikit daripada Ustadz Henry Susanto kan gitu. Karena bertarung ketika itu ada 5 pasang. Bercerita dulu tersistematis. Berarti apakah sekarang tidak tersistematis? Karena diri sendiri bagi abang adalah Golkar. Tidak mungkin abang tidak mengetahui kelakar-kelakar dari dunia politik yang beringin tua tersebut. Apalagi dari pusatnya sendiri Golkar sekarang sedang goyah, bang. Tentu akan ada imbas terhadap. Itu pasti itu, Mas Gangga. Cuman saya kan memandangnya seperti ini, Mas Gangga. Jadi dengan sistem yang telah teratur dulunya, ini yang sekarang ini yang belum bisa kelihatan buram. Nah itu. Kenapa kami katakan demikian? Karena jujur saja Mas Gangga, saya kedua-duanya ini adik saya, Mas Gangga. Iya. Baik Pak Beni, baik Pak Ustadz. Ini adik saya kedua-duanya kan. Nah, artinya apa? Di masing-masing yang dua ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Dalam kontestasi pilkada yang kita hadapi besok. Ini sisi menangnya Pak Beni seperti ini. Sisi kalahnya yang kita takutkan ketika sistem dan strateginya Pak Beni ini tidak seperti dulu lagi atau memblunder di kalangan tim. Nah, ini yang kita ragukan. Karena kenapa kami katakan demikian? Karena Pak Beni ini dia sudah berkuasa, yang kita lihat ya terkadang tim ini banyak yang mengaku-ngaku tim, tetapi tidak bekerja dengan sesungguhnya. Banyak yang melakukan asal Bapak senang. Nah, ini yang membuat Bapak Beni ini nanti kan ya turun. Ini menurut analisa kita. Karena kenapa kita katakan demikian? Untuk memverifikasi orang-orangnya Pak Beni ini sulit kita. Apalagi beliau sedang berkuasa. Pak Beni ini sedang berkuasa ini ketika kita umpamanya sedang berkuasa ini kan laporan-laporan anak buah itu Pak Mas Gangga. Ini kan asal Bapak senangnya. Ya Pak, mantap Pak. Reportasi Bapak masih bagus. Sementara anjlok di bawah. Nah, ini. Ya karena ini dalam kacamata saya. Beberapa survei ada menyatakan Beni Dwifa itu menang. Di beberapa survei ada yang menyatakan bahwa Henry Susanto jauh lebih unggul. Karena begini. Masing-masing mereka itu memang punya kelebihan bagi mata saya. Katakanlah Beni dengan sistem kepemerintahan yang sedang mereka anut sekarang, mereka yang memimpin, yang sudah mempunyai basis, yang sudah beredar luas di Kabupaten Sijunjung. Terus Ustadz. Nah, Ustadz memang memakai langkah-langkah strategis dari mulai adat, agama, jalan surau ke surau. Itu cukup berbahaya, Bang, karena dia mengakar sampai dari atas sampai bawah. Ini terus terang, Bang, saya akan membuka semua yang menjadi bahan opini bagi masyarakat. Nah, tentunya masyarakat juga harus pintar mencermati apa kata-kata kami yang juga akan kami edukasi. Ya, Bang. Nah, Abang berbicaralah. Kalau Ustadz itu bisa mengalahkan Beni, dari segi apa, Bang? Sedikit dulu, Mas Gangga. Tadi kan saya belum sampaikan semuanya kan, dari sisi masih ada. Masih ada. Jadi saya lanjutkan. Jadi apa yang kita sampaikan, peluang Pak Beni ini selaku incumbent ini berpeluang besar untuk menang. Salah satunya kita melihat kan di antara partai pendukung beliau yang bergabung dengan beliau. Nah, jadi kesolidan tim ini kenapa saya sampaikan sama Mas Gangga tadi, di sinilah. Kalau memang ini memang betul-betul solid dengan para pendukung partai politik, dengan ramainya partai politik pendukung beliau seperti Demokrat, seperti P3, seperti PKB. Ya, kita banyaklah berbicara dengan PKB. Kalau memang ini turun sampai ke bawah nih Mas Gangga. Ini anggota legislatornya memang betul-betul sama, terkoneksi sampai ke bawah, teratur sampai ke bawah. Ini peluang besarnya Pak Beni menang.
Nah, ini menurut Oke. kita di sisi partai politik. Cuman di sisi konstituen, di sisi masyarakat sejunjung, apakah masih tersentuh nggak dengan pola-pola kepemimpinan Pak Beni ini yang selama ini beliau jalankan dan akan bertarung lagi nanti di Pilkada 2024 ini. Ini yang jadi polemik. Pada intinya kita serahkan kepada masyarakat dulu yang kuncinya itu. Menurut saya kuncinya masyarakat. Nah, itu. Karena ini akan bekerja keras nanti Pak Beninya. Di samping kesulitan tim, kemudian bukan tim aja Mas Gangga. Yang menentukan ini kan pemilihan langsung dari masyarakat. Tentu kita kaji, kita koreksi lagi ya pemilih di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Sijung ini. Oke, sebentar. Nah, ini di sisi menangnya kan. Kemudian di sisi kalahnya Pak Beni, ketika Pak Beni tidak mampu mengakomodir para tim beliau ini. Nah, inilah yang membuat rancu, yang membuat blunder, yang membuat kalahnya Pak Beni sebagai incumbent ini yang kita ragukan. Nah, lain halnya, ini kita masuk kepada rit yang kedua yaitu persoalan dengan Bapak Ustadz Henry Santosa. Sebentar, karena Abang tadi flashback. Ya. Ketika Beni itu koalisinya memang koalisi raksasa, katakanlah beberapa partai besar itu bergabung terhadapnya. Tentu dalam pergulatan ini memakan kos-kos yang sangat besar. Tidak mungkin para pemain politik atau jaringan-jaringan ke bawah itu hanya berbicara gratis saja bagimu negeri atau seperti apa. Jadi patron-patronnya itu tentu akan disusun rapi. Nah, menurut hemat Abang, ini akan sangat rancu tidak? Nah, akan jadi masalah tidak? Karena ini akan memakan kos yang sangat besar bagi pilkada. Dan ini akan melahirkan satu buah sejarah yang sangat amat luar biasa, Bang. Orang akan berbicara dan berguncing di depan semua orang dengan kos politik yang maha dahsyat ini. Bagaimana pendapat Abang tentang koalisi besar yang akan memakan kos yang juga besar? Kalau menurut saya seperti ini, Mas Gangga. Koalisi besar ini memakan kos, ya, itu pasti. Tidak mungkin enggak. Jangankan koalisi besar, bertarung untuk bertarung aja kita nanti di pilkada ini memang butuh kos. Ya. Nah, akan tetapi, kalau bagi incumbent, bagi Pak Beni, saya lihat, persoalan kos ini tidak ada jadi persoalan, tidak ada jadi masalah. Nah, malah jauh-jauh hari kayaknya kan sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan lah. Ya, yang namanya mau bertarung kok. Kedua-duanya pun punya kos. Ya. Bukan secara otomatis, kayak kelompoknya Pak Ustadz Henry Susanto dia tidak butuh kos. Bukan. Semua para petarung ini kan kos itu sudah disiapkan. Nggak mungkin lah orang bertarung ini nggak disiapkan kosnya Pak Gangga. Cuman yang jelas, ketika kos ini menjamin nggak terhadap keterpilihan kita itu sendiri. Kalau bagi saya selaku politisi, dan kita mengikuti musim ke musim pilkada ini, terkadang kalau di daerah kita di Sejunjung ini kan, kos itu memang penting. Tapi tidak menentukan, Mas. Kalau menurut saya itu tidak menentukan. Orang yang berduit aja yang akan dipilih, orang yang berduit tidak dipilih. Kalau di Sejunjung ini daerahnya saya yakin dan sangat percaya. Konstituen kita, masyarakat kita ini, dia punya hati nurani. Nah, disinilah nanti yang akan membuat blundernya incumbent. Jangan seolah-olah masyarakat kita ini kan diumpan dengan uang yang banyak, harus pilih kita. Nah, ini tidak semua orang yang bisa di lobby dan diberi kepercayaan untuk pilih kita itu harus kasih uang dulu, bukan seperti itu. Kalau saya yakin sama masyarakat kita di Kabupaten Sijung ini, udah berapa periode kita mengikuti pilkada-pilkada ini, tidak semuanya bisa diukur dengan uang dan kekayaan kita gitu loh. Nah, itu. Yang terpenting bagi masyarakat kita ini, ini apa yang dirasakan oleh masyarakat kita itu sendiri. Perkembangan. Nah, disinilah nantinya kuncinya Pak Beni ini terpilih pemenang atau tidak menangnya Pak Beni ini tergantung dari rasa masyarakat yang selama ini beliau pimpin oleh Pak Beni. Terasa nggak kepemimpinan Pak Beni ini? Membawa nilai tambah nggak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sijung ini? Berarti garis besarnya begini, Bang. Semakin lama masyarakat itu akan semakin pintar dalam memilih. Semakin pintar dalam merasa pemimpin itu harus seperti apa. Nah, itu. Semakin pintar dalam memilih pemimpin buat dia atau buat siapa. Ya. Nah, itu kan di sisi versi Pak Beninya. Sekarang yang konsep perubahan Pak Ustadz.
Kalau Pak Ustadz, kalau saya nilai dengan beliau diusung oleh Partai PKS, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, kan sedikit Ya. partai beliau. Tapi Berkomitmen syarat keterwakilan beliau, syarat pengusungan beliau itu sah. sudah terpenuhi. Sah secara aturan kan gitu. Nah, cuman perbedaannya dengan Pak Beni banyak partai pendukung beliau. Ya. Nah, gitu. Kalau Pak Ustadz, nah beliau sedikit pendukung beliau, partai pendukung beliau. Kelebihan dari Nah, kesedikitan itu, Bang. Cuman ini kembali lagi kepada masyarakat yang akan memilih, Mas Gata. Iya. Nah, masyarakat Sejunjung ini maunya apa sih? Oke. Ini sudah ada 2 pemimpin yang akan bertarung. Tapi saya sangat yakin dengan karakter dan kearifan lokal Sejunjung ini, yang setahu saya nih Mas Gangga, ini agak tersentuh dengan cara-cara dan gerakan Pak Ustadz ini. Oke. Seperti beliau melakukan gerakan-gerakan ke surau-surau, ke masjid-masjid, memberikan pengajian-pengajian, ke rombongan ibu-ibu. Itu rata-rata ketika orang-orang di surau ini tabiat dan karakter kita di Sejunjung ini Mas Gangga, itu rata-rata ibu-ibu yang sudah tua-tua itu dia percaya sama guru. Iya. Guru surau. Guru surau. Kata guru kami seperti ini, kata guru kami seperti ini. Dan ini kalau menurut saya, ini tidak mampu uang untuk menghantam ini nih Mas Gangga. Nah ini kalau dalam kacamata saya ya. Karena kondisinya rata-rata, apalagi di Muaro ini Mas Gangga, ini kan fanatiknya luar biasa ini. Nah, apa fanatiknya? Guru surau. Guru suraunya itu ya kecalau. Ya karena kita tahu Bang, PKS itu erat dengan agama. Nah, yang juga kalau kita lihat Ustadz itu juga tamatan Mesir. Ya. Tentu ilmu agamanya cukup sangat-sangat bisa dibilang cukup lah. Ya. Dan juga itu menjadi daya magnet bagi masyarakat yang fanatik. Katakanlah hasil survei saya itu orang memandang Ustadz itu adalah orang yang pintar dan ahli agama. Iya. Karena di Kabupaten Sejunjung itu agama, adat, dan budaya itu nomor 1. Karena itu sangat-sangat dihormati. Itulah patronnya Ustadz Hendry Susanto untuk menggait suara. Mungkin teman-teman pada hari ini kita sedikit membahas yang agak lebih membuka sisi-sisi politik di Kabupaten Sejunjung. Namun kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Ayo teman semua, pilih pemimpinmu dalam bilik suara. 27 November 2024, pilih yang menurutmu paling tepat. Bang, tadi kita sudah baru bicara panjang lebar tentang Beni. Ya. Tentu kita akan masuk kepada lorong-lorongnya Hendry Susanto, yang mana kita membahas tadi magnetnya Hendry Susanto untuk menggait suara masya. Itu mulai dari beliau tamatan Mesir, Kairo, dan ilmu agama yang dinilai sangat-sangat cukup. Terus berjalan dari surau ke surau, mama ke mama. Itu adalah patron-patronnya UHS dari PKS. Dan juga kita lihat nih, pasangan Bang Hendry Susanto itu adalah muklis yang notabene-nya adalah orang Kamang. Di mana Kamang itu juga menjadi basis oleh Beni Diva sendiri. Nah, mungkin Abang bisa jelaskan kisi-kisi tentang Hendry Susanto lebih dahulu. Di mana menang bisa menjadi pemenang, juga bisa menjadi kembali kalah. Mungkin Abang bisa menjelaskan, Bang. Baik Mas, mungkin barangkali itu kan masuk kepada ya dalam pengamatan kita kan terhadap pasangan yang kedua, yaitu Bapak UHS Al-Ustadz Hendry Susanto kan gitu, yang berpasangan dengan Bapak Muklis Kesai. Sebenarnya kalau dalam penglihatan kita itu Mas, peluang menangnya Bapak Ustadz Hendry Susanto ini ya tentu ada berpeluang kan, berpeluang menang juga. Karena kan, dia gitu. hanya head to head, banyak. Karena head to head kan gitu. Jadi kalau dalam penilaian kita kan tentu ada sisi lebihnya beliau kan, yang harus kita lihat kan. Kenapa sih bisa menangnya Pak Ustadz ini ketimbangnya incumbent ini kan gitu.
Cuman yang jelas dari kacamata yang kami lihat, dari hasil perjalanan-perjalanan dan survei pula lah di sisi kita kan, bagaimana Ustadz Henry Susanto untuk meraih kemenangan di pilkada mendatang. Ini kalau menurut kami, Ustadz kita lihat dia berjalan ke surau-surau, Mas. Iya. Ke surau-surau, ke jemaah-jemaah yang ada di Kabupaten Sijunjung ini. Ya. Jadi jalur permainannya Ustadz ini langsung ke akar rumput. Mengakar ya. Mengakar dia. Nah, lain halnya dengan Pak Beni. Kalau Pak Beni kita lihat, dia di samping dia sudah menjalankan aktivitasnya selama ini, pengabdiannya kepada masyarakat Sijunjung selama ini, dia memang berjalan juga. Cuman lebih terfokus Pak Ustadz ini ke surau-surau ini nampak. Langsung menyentuh kepada masyarakat kita yang katakanlah kalangan bawah dari akar rumput kan, yang notabene-nya terkadang pendidikan, dari faktor pendidikan yang bukan kita merendahkan, tidak ya Mas ya. Cuman yang namanya orang surau lah. Fanatik fanatik. Nah, fanatik tadi di sisi keagamaan. Bermain ini yang kita ragukan, yang kita apresiasi terhadap Ustadz ini, besar peluang beliau untuk ya, karena kita lihat jalur PKS itu dari atas sampai bawah memang seperti itu. Kita bilang lah Buya Mayeldi. Buya Mayeldi dengan gerakan subuh berjamaah itu emang gerakan PKS. Mereka menghadirkan subuh berjamaah itu dari orang ke orang, sahur ke rumah juga. Dan kemarin juga sempat viral itu dengan OTW Sumbar, dikarenakan PKS masuk katanya kan tanpa permisi kepada yang punya daerah. Nah, itu kan kita lihat itu patronnya PKS itu surau ke surau, masjid ke masjid, jamaah ke jamaah, dan door to door terhadap masyarakat. Iya, itu polanya seperti ini Mas, saya lihat kan. Jadi tidak berapa bedanya dengan Pak Mayeldi ketika Pak Mayeldi mencalonkan menjadi gubernur kan, dan terpilih beliau kan. Jadi pola-pola yang dilakukan oleh Pak Mayeldi waktu dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur dulu kan, sama yang dilakukan oleh Ustadz Henry Susanto gitu. Ya. Jadi karakter, kita kembali kepada karakter daerah lagi Mas. Karakter daerah, rata-rata di daerah khususnya Sijunjung ya, Sijunjung, dari nagari-nagari itu rata-rata perkumpulan orang, perkumpulan masyarakat, kebanyakan kalau udah yang berumur-umur itu Mas, itu rata-rata di surau Mas. Ya. Di surau. Yang agak jenggonya sedikit, di lapau kan gitu. Jadi surau dan lapau kan gitu. Karena Henry Susanto bermain di dua ranah itu. Nah, itu di situ kita melihat kan peluang-peluangnya Ustadz ini untuk menang, untuk mengalahkan incumbent ini, karena dia rutinitas kita lihat. Rutinitas dia berjalan seperti itu. Oke, saya cut dulu sebentar, Bang. Berarti dari dua figur raksasa yang akan bermain di kontestasi pilkada kali ini, kita katakanlah UHS itu lebih merakyat. Kan seperti itu, Bang, kalau kita lihat. Kalau dari kacamata saya sementara memang seperti itu. Ya, saya menilainya seperti itu dari pandangan Bang Indra Jaya. Namun begini, Bang. Dari dua raksasa ini juga timbul fenomenal. Para elit-elit politik yang terdahulu juga tidak terlihat ini sekarang. Mulai dari Aselvin, mulai dari Arif Alboy, juga Udo Sarikal. Katakanlah memang mungkin salah satu senior kita dalam dunia perpolitik juga dalam musibah pada saat sekarang, juga tertimpa dalam masalah. Namun kita juga tidak bisa membahasnya di sini, Bang. Itu diam 1000 bahasa, Bang. Sebenarnya gini, Mas. Kalau menurut sebentar. Karena diam 1000 bahasa ini menentukan patronnya siapa. Karena ketika mesin itu bergerak, mereka bergerak, tentu ada satu buah tanda kutip di sana, ada pertanyaan. Nah, tentu sudah banyak gosip-gosip yang berseliweran di sini. Ada satu buah perkumpulan yang memenangkan sesuatu, ada satu buah perkumpulan yang memang sudah dirancang sedemikian rupa dari tahun ke tahun. Nah, itu pandangan Abang seperti apa? Apakah Abang sudah tahu itu? Ya, kan itu yang perlu saya sampaikan ke Mas. Kalau sisi menangnya Ustadz ini, termasuk apa yang Mas sampaikan tadi itu. Ini kan berkolaborasinya para senior-senior yang ada di Sijunjung ini. Contoh waktu di 2019 kemarin. Jadi para kandidat-kandidat calon bupati atau wakil bupati itu kan yang putra daerah Kabupaten Sijunjung ini kan nggak pada muncul, Mas. Seperti itu apa yang Mas sampaikan tadi. Bapak Aselvin,
Bapak Haji Andre Saiful, Iya. Bapak Arif Alboy. Iya. Kan dia nggak muncul sekarang ini. Tinggal satu lagi Ustadz Henry Susanto. Jadi kalau menurut analisa kita, saya rasa orang ini diam, Mas. Bergerak. Diam dan dia bergerak. Nah, di ini sisi bergerak, inilah. tanda kutipnya bergerak apa? Ya bergerak dalam arti kata karena dulu mungkin karena rame-rame untuk mencalonkan diri, dia kalah, nggak mampu dia melawan incumbent. Iya. Sekarang dia berkolaborasi, Mas. Oh, tunggu sebentar. Saya takutkan orang-orang ini berkolaborasi Oke, gitu, berarti karena dia masih- tidak, karena dia Tahapannya masih praduga. praduga. Oke. Sebab orang diam ini, Mas, belum tentu dia bodoh, Mas. Ya, silent majority itu. Ya, Pergerakan mereka yang diam itu sangat berbahaya. sangat berbahaya. Nah, inilah yang kita takutkan. Dan kita takut, syukur-syukur orang yang diam ini, para senior-senior yang diam ini, Mas, apakah dia masuk ke kubunya incumbent, apakah masuk ke kubunya Ustadz, ini kan masih dalam tanda kutip, Mas. Dalam Ketika umpamanya para senior-senior ini berkolaborasi menjadikan satu titik, menjadikan satu kandidat, dia berkolaborasi dengan sekian orang banyak. Nah, ini berbahaya, Mas. Baik dia masuk ke kubunya Pak Beni, Ya. ataupun dia masuk ke kubunya Pak Ustadz. Iya. Nah, ketika para senior-senior ini Tentu kan, akan ada pergerakan besar. pasti, Mas. Karena mereka itu akan mempunyai terjadi, basis masa masing-masing, Bang. Iya, Kita katakanlah di setiap sudut-sudut daerah mereka itu mempunyai nama-nama baik. Satu, Ya. misalnya Bang Arif Alboy dengan Koto Tujuhnya, Ya. Bang Aselvin dengan Pematang Panjangnya, Ya. ya kan begitu. Juga Udo Sarikal dengan Takwangnya. Kita Ya. bilanglah Udo Sarikal itu siapa sih yang tidak kenal dengan Udo Sarikal yang juga mempunyai hubungan dengan Beni Diva, tahu-tahu dia juga seperti kepartaiannya ya, saya tidak menyinggung pribadinya, partainya sudah memberikan rekomendasi terhadap UHS. Iya, Tentu ini cukup menjadi daya tarik bagi masyarakat yang juga orang banyak berbicara tentang rusaknya suara-suara petahana untuk sekarang di daerah selatan, Bang. Itu kan sangat-sangat berpengaruh. Nah, ketika pergerakan besar ini akan terjadi, apakah mungkin akan terjadi chaos hype untuk daerah politik di Kabupaten Sijunjung? tapi kalau menurut saya kan persoalan chaos ini agak Berbahaya. agak rawan juga, Mas. Rawannya seperti ini. Ini dengan munculnya dua kandidat yang muncul di Iya. pilkada ini, Mas. Saya berasumsi dan menganalisa ini ada semacam kongko-kongko lah, Mas, atau berkolaborasinya para elit politik ini, Oke. Mas. Kenapa kita katakan demikian? Orang ini kan diam. Iya. Memang Tapi tidak di sisi muncul. pergerakan-pergerakannya, kita lihat seperti yang dilakukan oleh Ustadz Henry Susanto sebelum ini waktu di pilkada di 2019, orang ini kan pernah membangun satu kekuatan nih, Mas. Satu buah chemistry yang bersama. Nah itu, jadi kemungkinan besar ini akan terulang lagi di pilkada 2024 ini, Mas. Pergerakan berkolaborasinya para senior-senior ini. Berarti tunggu sebentar. Kalau dari arti kata Bang Indra tadi berbicara, ada patronnya Ustadz terhadap mereka para elit politik itu bergerak. Iya. Berarti ada patron dan arah ke sana. Kalau mereka bergerak, berbahaya juga bagi petahana, Bang. Makanya itu yang saya sampaikan sama Mas Gangga tadi. Jadi besar peluangnya Ustadz Henry Susanto ini untuk bertarung dengan incumbent ini salah satunya inilah Jalur menangnya. jalur menangnya akan berkolaborasi nanti pasukan-pasukan yang kalah di 2019 Bisa kemarin. menangis pulang dong, Bang. Nah, itu. Para petahana. Contoh seperti Bang Aselvin, Iya. dia kan tokoh dari Iya. Sijunjung, Iya. Kecamatan Sijunjung, dia Iya. beliau di Pematang Panjang. Setidak-tidaknya kalau dia bergabung sama Ustadz Henry Susanto, setidak-tidaknya kan pasukan beliau dari Pematang Panjang tentu diarahkan ke Ustadz. Ya, Nah, karena seperti begini, Udo Bang. Sarikal, Oke. dia bergabung. Pasukannya Udo Sarikal mungkin diarahkan kepada Ustadz Henry Susanto kan. Ya. Kemudian begitu juga kan kayak Bang Arif Alboy. Nah, pasukan dari Koto Tujuh itu mungkin diarahkan ke Ustadz Henry Susanto kan. Oh iya. Nah itu. Basis-basisnya. Jadi di antara para senior-senior kita itu, para politisi-politisi yang di 2019 kemarin yang kalah kemarin, karena dia sudah membangun kolaborasi seperti ini, Mas. Jadi tidak ada salahnya asumsi kita di pilkada 2024 ini orang ini berkolaborasi lagi.
Sehingga muncul satu Buat kandidat pergerakan besar. Oke. yang diwakili oleh Ustadz Endri Susanto. Inilah celahnya Ustadz Endri Susanto ini menempuh titik kemenangan beliau. Berarti cukup sangat berbahaya ketika Nah head itu, to head ya. jadi pertarungan head to head ini, Mas, ini di samping mengeluarkan biaya yang besar, memang ini agak berbahaya. Ya, berarti kita berbicara politik itu kembali kepada titik dasar titik nol. Titik nol. Itu, Berarti tidak ada yang bisa berhak menyatakan si A menang, si B menang. benar. Nah, makanya itu kan sisi-sisinya yang kita lihat Karena sekarang. begini Bang, dari kacamata kita sebagai media, kita juga tidak hanya melihat antara sisi-sisi mereka, cuman juga melihat dari beberapa sisi-sisi kepartaian. Ya. Tentu begitu. Mulai dari hebatnya Golkar dengan memenangkan 6 kursi. Ya. Dan juga berangkatnya Muklis SHI dari P3. Ya. Nah, banyak isu yang menyatakan, Bang, bahkan saya tahu Abang adalah salah satu pelaku politiknya yang tahu dengan sejarah itu. Berangkatnya Muklis SHI dari P3 itu karena tidak diberikan jalan kepada provinsi dan akibatnya menjadi batu sandungan besar bagi petahana untuk bertarung pada saat sekarang. Bisa Abang jelaskan itu? Sebenarnya seperti ini, Mas. Kalau dari kacamata saya kan, kita memandang hal yang seperti itu. Ini persoalan, kembali kita persoalan rekomendasi tadi kan. Oke. Persoalan partai pengusung. Belum B1 KWK? Belum, taruhlah belum B1 KWK. Oke. Kalau bagi kita, Mas, sebagai pengamat, ini kita lihat, Mas, dengan turunnya rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat ke calon bupati atau calon wakil Ya, karena- bupatinya ini, Mas, Oke. ini taruhlah umpamanya P3, Siapa? contoh kita katakan P3. P3 ini rekomendasinya diberikan kepada Bapak Iradatilla selaku Iya. ketua. Itu kan sah-sah saja, Sewajarnya. Mas. Sewajarnya. Tapi kan itu? sebentar Bang, karena saat sekarang P3 itu belum mempublis dan juga kedua pasang itu juga belum mempublis P3 itu milik siapa sampai saat sekarang. Ya. Oke ya. Jadi seperti ini, Mas. Jadi P3 ini dia memberikan rekomendasi kepada ketua DPC P3 yaitu Pak Iradatilla. Nah, sementara kalau dari apa yang kita lihat, Mas, yang saya yakini selama ini, Mas, ini kita milik partai belum tentu lagi kan konstituen partai itu sendiri mendukung kita, Mas. Oke, itu jadi Salah satu masalah contoh seperti ini. Muklis SHI P3 juga kok. ya. Nah. P3 itu adalah partai yang menghasilkan para putra-putra daerah, putra-putri daerah yang memang berpengaruh dalam dunia demokrasi yang ada di Kabupaten Sijunjung ini, Bang. Salah satu Bang Iradatilla, Muklis Ya. SHI, juga kemarin petarung besar juga dari daerah utara, yakni Bang Liswandi juga sudah bergabung di P3, Bang. Tentu kita lihat sayap-sayap P3 itu memang sayap-sayap kesatria. Pulang ke Ka'bah itu memang seperti memang besar, Bang. Tapi benar kata Abang bahwasanya belum tentu ketika partai itu merekomendasikan itu ke kita, belum tentu bahwasanya ini akan mendukung kita. Karena kita tahu tuh beberapa partai, kita tidak ingin menyebutkan partainya, Iya, iya. tapi beberapa partai cukup tidak solid antara internalnya mereka. Apakah juga bisa terjadi seperti itu, Bang? Ya itu kemungkinan besar bisa terjadi, Mas Gaga. Kenapa kita katakan demikian? Karena persoalan internal partai itu rata-rata, ini contoh aja nih P3 ini kan, ini asumsi kita kan, Oke. tentu yang lebih tahu keluarga besar P3 lah, Hmm. karena konflik ini adalah konflik dia kan. Iya. Cuman yang saya yakini berpolitik selama ini, mentang-mentang kita ketua P3 rekomendasi ke kita, secara konstituen keluarga besar P3 itu dukung kita, itu jelas, Pak. Hmm. Itu pasti. Iya. Dan pernah juga yang dilakukan oleh Bapak Beni Dwifa waktu periode kemarin, yang ketua Golkar itu adalah Pak Haji Arif Alboy. Ya, Kenapa ya. rekomendasinya jatuh ke Pak Beni? Itu sangat menyakitkan, Bang. Nah, itu. Itu sangat-sangat menyakitkan. Nah. Dan akhirnya juga dibalas, Bang. Ketika rekomendasi Perindo sudah buat Beni, dibalas lagi berbuah kepada Nah, Arif Alboy. makanya dari alasan itu, Mas Gaga, saya berasumsi, jadi tidak mesti, nah, kan gitu. Oke. Terkadang kehendak kawan-kawan para kader di keluarga besar itu kan tidak mungkin sinkron dengan apa yang dikehendaki oleh para pimpinan-pimpinan Iya. dia kan di lintas partai. Nah Oke. itu. Contoh aja lah sekarang ini kan Golkar. Ya. Golkar kan ketuanya Pak Beni, Ya. ya kan?
Nah, rekomendasi dari DPP untuk mencalonkan diri jadi bupati atau wakil bupati direkomendasikan oleh Golkar dari Dewan Pimpinan Pusat kepada Pak Beni gitu kan. Cuman terkadang di bawah ini ada yang terjadi ketidaksinkronan antara Pak Beni dengan kadernya, Bang, dengan anggota. sebentar Bang. Nah, Karena terkadang begini, kita melihat Golkar itu sedang ada satu buah konflik itu di Ya. pusat. Kabarnya untuk para rekomendasi atau B1 KWK akan dikocok ulang ketika terjadi pertukaran ketua DPP. Itu benar terjadi dan itu cukup berbahaya loh, Bang. Kalau kita lihat Mas Gangga, itu akan pasti terjadi, Mas. Sebab siapapun pemimpin nanti, regulasi kepemimpinan ini pasti ada tarik ulur. Oke. Pasti ada kepentingan. Ya. Ketika kita terjadi apa yang Mas sampaikan tadi itu, pasti itu, Mas. Bisa jadi ini dikocok ulang kembali, bisa jadi ini dilanjutkan kembali. Ya seperti itu. Kenapa adanya kita politik. katakan demikian? Karena ini adalah maunya pimpinan, maunya partai. Kacamata kita memandang itu berbeda-beda. Dari sudut mana kita harus memandang, harus memulai persoalan-persoalan seperti ini, dan apa ending dan tujuannya? Nah, ini yang perlu dipertegas, Mas. Kenapa kita katakan demikian, Mas? Contoh Golkar. Ya. Golkar, keputusan Golkar umpama turun si A. Sementara di bawah terjadi pula gonjang-ganjing, Mas. Ya. Nah, ini tidak mau, dan ini persoalan ketua DPRD aja lah, Mas. Ini jujur saya sampaikan kepada Mas. Oke. Ini kan pemenang di sejunjung ini kan Ya. Golkar. Oke. Ketua DPRD-nya Ya. maunya anggota seperti ini. Ya. Maunya Pak Beni seperti ini. Ya. Ketika maunya anggota ini tidak seperti ini, Mas. Nah, ini peradaban orang ini, Mas. Berarti cukup Akankah nanti kan personil Golkar yang sebanyak ini akan mendukung dan memilih Pak Beni? Belum tentu, Mas. sebentar, Bang. Nah, itu. Berarti satu buah permasalahan yang akan dihadapi petahana kalau ini terselesaikan mungkin petahana bisa menang. Ya. Tapi kalau tidak terselesaikan petahana juga cukup terancam Ya, bentuknya posisinya. simpel, Mas. Kan simpel Oke, ya. itu. Oke, mulai dari posisi internal, Ya. permasalahan internal, apakah itu akan terjadi kemelut atau seperti apa Ya. nantinya. Terus dari posisi para patron mereka, yakni siapa yang akan bekerja di bawah, Ya. korelasi mereka suara untuk siapa. Nah, karena begini, kita tahu itu jaringan Beni Dwi Fayuswir tidak hanya semata seperti itu. Jaringan Beni Dwi Fayuswir itu cukup sangat erat dengan para tokoh yang ada di Kabupaten Sejunjung. Tentu kita juga tidak bisa lupakan itu, Bang. Iya, itu pasti, Dan Mas. juga perbuatan dari Beni Dwi sendiri tentang permasalahan IPM yang dari turun alhamdulillah juga menjadi baik, dan permasalahan stunting yang juga sudah diperbuat dan melakukan satu buah kontribusi yang sangat besar. Terus dengan beberapa permasalahan-permasalahan pokok yang juga bisa menarik dana DAK dari luar, itu juga menjadi poin plus bagi mereka, yakni petahana. Nah, tentu kalau di jalur Ustadz, kalau dalam poin itu dia tidak punya, Bang. Ya, artinya seperti ini, Mas. Bukan persoalan tidak punya, Mas. Karena belum ada kesempatan loh, Mas. Oh iya. Coba Ustadz ini jadi bupati kemarin. Iya. Lebih hebat pula apa yang disampaikan, program-program yang disampaikan oleh Pak Beni ini. Ini Iya. karena Ustadz belum ada kesempatan untuk jadi bupati. Ustadz Nah, sudah diberikan kesempatan, tapi kan sudah menjadi calon legislatif, Bang. Sudah duduk di 2 periode, Bang. Ya, kalau Dan- menurut saya seperti ini, Mas. Ini kan persoalan legislatif dengan eksekutif ini kan ini beda, Mas. Oke. Cuman yang saya yakini, ya tentu ada masanya, ada regulasinya, Mas. Ini dari kacamata saya kan. Oke. Nah, jadi saya pun tidak mengklaim juga kan Pak Beni ini lemah, Pak Beni ini tidak bakal terpilih, bukan seperti itu, Mas. Iya. Yang kita tahu Iya. tadi kan sudah saya sampaikan sama Karena Mas. kita menarik dari titik nol, Bang. Tidak Iya. ada yang bisa Iya. menyatakan mereka akan menjadi pemenang di pilkada kali ini. Makanya saya sampaikan sama Mas tadi, ini persoalan internal seperti ini kan kita ibaratkan. Ini terkadang politik, Mas. Politik ini kan sama diibaratkan, ya politik ini dinamis, Mas. Dinamis Oke. dan elastis. Oke. Artinya apa? Ini tidak ada yang baku, Mas. Oke. Terkadang maunya kita seperti ini, hari ini seperti ini. Besok pagi berubah lagi ini kan. Karena- tergantung kepentingan dan Iya. kebutuhan tadi, Mas. Quality fight mereka itu berbeda-beda, Nah, Bang. Makanya kita simak dan kita lihat tadi persoalannya Pak Beni tadi, ini di kubu Golkarnya seperti ini akan mempengaruhi terhadap kebijakan, Mas. Oke. Ya, Karena ketika- eksekutif itu adalah eksekutor yang membuat kebijakan, Bang. Iya. Abang harus tahu juga begini, Bang. Satu sisi saya melihat ini kembali kepada titik nol, Bang.
Jadi siapa yang menang sebenarnya kalau tak saya berbicara yang Ya. menang itu adalah tim suksesnya mereka Ya, itu dan jelas. rakyat. Itu jelas kan. Bukan mereka itu sudah kalah Bang, mulai dari Ya. segi pendanaan, mulai dari Ya. segi strategi, berpikir keras dan yang lainnya. Nah, Yang menang itu adalah rakyat, yang menang itu adalah tim suksesnya mereka yang akan Ya. mendapatkan imbasnya. Nah, mungkin Bang kita akan lanjutkan. Ya. Namun kita lihat iklan-iklan Tapi yang sedikit tayang. dulu Mas sebelum sedikit saya jelaskan lagi tadi persoalan Ustadz di sisi menangnya Sebentar seperti Bang, apa, kan? biar Ya. rakyat juga penasaran, kalau tidak juga tidak akan dilihat dulu. Oke. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Ayo teman semua, pilih pemimpinmu dalam bilik suara. 27 November 2024, pilih yang menurutmu paling tepat. Oke Bang, kita kembali lagi. Seperti apa kata Abang tadi tentang Henry Susanto? Bisa Abang lanjutkan? Baik Mas. Mungkin seperti ini kan pandangan kita kan terhadap kandidat yang satu lagi yang perubahan dengan Iya. perubahan tadi yaitu Ustadz Henry Susanto kan. Di sisi lebihnya ada beberapa yang kita sampaikan tadi. Kemudian di sisi lemahnya, Oke. nah di sisi lemahnya kemungkinan besar nanti kan di dalam pertarungan ini kelompok Ustadz ini tidak mempunyai kos. Oke. Mempunyai kos politik dalam pergerakan ini. Oke. Nah, ini Berarti bisa- permasalahannya adalah kos politik yang ketika head to head itu menjadi membengkak sekali. Benar Mas. Jadi ketika terjadi head to head ini, dalam pandangan kita, ini memang akan mengeluarkan kos yang lebih besar Mas. Oke. Nah, jadi kos inilah nanti di sisi lemahnya, karena kenapa kita sampaikan hal yang demikian, Ustadz belum terukur dalam kacamata kita persoalan kos. Dalam segi materi Di sisi pertarungan materi. ini ya. Kalau incumbent kan udah jelas. Iya. Kenapa kita katakan incumbent jelas kosnya kan? Dia sudah pengabdiannya sudah 1 periode kan. Ya. Tentu sama ibarat orang orang mau bertarung, orang rally. Hmm. Jadi dia pasti menguasai medannya dulu, baru dia rally. Nah, kalau Ustadz dia kan belum menguasai medannya. Dia Oke. kelihatan persiapan-persiapan beliau kan. Cuman persiapan Ustadz di sisi materi tidak kelihatan. Di sisi pergerakannya ini luar biasa saya lihat. Karena begini Bang, tadi saya tarik ulur dari kata-kata Abang. Ketika terjadi head to head, fanatikme itu akan menjadi hal yang nomor satu untuk menarik minat dari orang yang akan memilih, itu yang pertama. Tentu kos-kos itu menjadi nomor 2 atau nomor 3. Ya, Kembali kita kepada materi, pengukuran materi bagi beberapa pasangan. Kita anggaplah Ustadz Henry Susanto itu tidak terukur materinya apakah high, low, atau sedang seperti itu. ya. Kan itu yang kita tarik ulur. Ketika Ustadz itu sudah memang mengatakan dia siap maju, berarti dia sudah mempunyai strategi dan mengukur kos-kos yang harus dia keluarkan. Kan seperti itu, Bang. Makanya kalau kita lihat, koalisi kecilnya Ustadz itu cukup gesit, Bang. Karena 2 mesin partai yang berbahaya itu, katakanlah Nasdem dengan PKS itu dia mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa di mata masyarakat. Terus juga Hanura yang dulu tidak mempunyai kursi di Kabupaten Sijunjung, tahu-tahu sekarang sudah mempunyai kursi. Berarti para tokoh-tokoh partai ini cukup berpengaruh terhadap masyarakat, Bang. Kan seperti itu. Karena tokoh partai itu bagaimana dia bisa mengendalikan suara massa terhadap satu buah posisi atau dapil lah kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari beberapa dapil itu sangat berpengaruh terhadap suaranya incumbent. Satu, suara dari selatan, Bang. Karena kita tahu lah suara selatan itu dari dahulunya katakanlah suara mulai dari sebelum Bang Beni itu ada ayahnya Bapak Yuswir Arifin itu selalu menjadi jawara di daerah selatan. Namun kan kalau kita bilang di bagian daerah utara beliau cukup keok.
Nah, jadi intinya kalau kita lihat dari sisi sekarang, memang kembali ke kilometer nol mereka. Karena Kamang Baru bisa tidak menjadi tumpuan suara bagi mereka berdua. Benar tidak? Tapi kalau menurut saya seperti ini, Mas Kakak. Sebenarnya konstituen pemilih itu, kalau untuk Kabupaten Sejunjung, sentralnya kan di tempat masyarakat yang rame pemilihnya. Oke. Dari 8 kecamatan ini kan yang ramai pemilihnya kan 2 kecamatan, Mas. Iya. Kamang Baru dan Kecamatan Sejunjung kan seperti Iya. itu. Masuk kota 7 juga. Nah, yang jelas 2 itu Iya. dulu kan jadi petanya kan seperti itu. Iya. Kalau pilkada-pilkada sebelumnya kita melihat rata-rata kan dari Kamang Baru tetap ada perbedaan suara. Gonjangnya. Nah, tapi di 2019 kemarin ini sangat signifikan saya lihat, Mas. Antara suaranya Pak Beni dengan suaranya Ustadz di 2 kecamatan yaitu Kamang Baru dan Tanjung Gadang ini kan. Ini kalau dikombinasikan 2 kecamatan itu, ini orangnya sama, Mas. Nggak Iya. berapa beda, Mas. Suara Iya, Pak Beni benar. dengan suara Pak Ustadz kan gitu. Iya. Nah, tapi sebelumnya itu waktu zamannya Pak Yusuf Arifin terpilih jadi bupati, itu sangat menentukan Kamang Baru itu, Mas. Iya. Memang jauh tinggi suara Pak Yusuf. Karena kan? kita Nah, lihat, itu. Bang, Kamang Baru itu selalu melahirkan para pemimpin-pemimpin hebat. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kursi istana yang ada di Kabupaten Sejunjung itu adalah milik Kamang Baru. Kamang Baru kalau tidak hati-hati, dia tidak lagi memiliki untuk tahun sekarang atau tahun depan, Bang. Karena apa? Karena munculnya tokoh muda pada saat sekarang, namun tidak mungkin saya gubris untuk sekarang, Bang. Kamang Baru cukup terancam untuk sekarang. Kalau memang Kamang Baru tidak bisa berpikir jernih siapa yang harus dia pilih, maka saya pastikan tidak ada lagi kursi penguasa. Kan seperti itu. Dan itu berpikirnya banyak orang, bukan hanya saya. Karena dari segi-segi perjalanan politik, para politikus muda juga sudah hadir, Bang. Satu, di internal Golkar itu ada Rengga. Ya. Rengga itu adalah sosok anak muda yang cukup berbahaya. Siapa sangka dia memiliki suara sekian ribu dan dia adalah suara terbanyak. Dan itu salah satunya keberhasilan Beni Divo adalah merekrut orang-orang tersebut. Ya, Rengga, Hardevi itu orang-orang yang sangat berpengaruh. Dan itu di Tanjung Gadang, Bang. Di Tanjung Gadang, bukan daerah Kamang lagi. Oke ya, tadi saya tidak ingin menyebutkan nama, namun sudah tersebutkan. Jadi itu ada perputaran arah masyarakat untuk memilih hal tersebut, Bang. Nah, sekarang next dengan pertanyaan. Si Junjung ini butuh hal yang seperti apa dalam kontestasi politik yang harus dilakukan, Bang? Apa pandangan Abang tentang Si Junjung ke depan? Tapi kalau menurut saya seperti ini, Mas Gangga. Sebenarnya ya persoalan keterpilihan menjadi bupati itu, apalagi yang bertarung sekarang ini untuk 2024 ini kan kemungkinan besar pasti 2 pasangan. Ya, isunya mudah-mudahan seperti 2 itu sampai pasang. detik ini. Nah, sampai detik ini Dan kan. ini baru pertama kali dalam sejarah loh, Bang. Ya benar, Mas. Cuman bagi kita, dalam pandangan kita ini kan sah-sah saja, Mas. Ini kuat, ini lemah, kan itu. Itu biasa lah. Masing-masing mempunyai power. Tentu yang karismatik orang ini kan berbeda-beda kan. Lain halnya dengan Pak Beni, lain halnya dengan Pak Ustadz. berbeda. Ya. Dan kita yakin kan, orang ini bertarung sebelum dia mau persiapkan untuk pertarungan ini kan, dia lebih awal dia udah mempersiapkan diri nih, Mas. Ya. Dengan patronnya masing-masing. Dengan patron dan backgroundnya masing-masing dia udah persiapkan, Mas. Iya. Persoalan konstituen yang akan memilih beliau kan, baik Pak Beni, baik Pak Ustadz kan, tentu berbagai cara lah. Nah, bagaimana masyarakat Sejunjung ini kan bisa terayu oleh beliau kan, dan beliau Oleh mereka mendapatkan suara berdua. terbanyak kan oleh orang berdua ini. Oke. Itu pasti. Cuman yang jelas bagi kita kan dari kacamata kita memandang dari sudut pandang yang berbeda kan. Nah, ini pandangan kita. Oke. Bahwa Ustadz Henry Susanto ini peluangnya untuk menang tuh ada. Menang ada. Kalah peluang untuk menang kan gitu. Peluang kalahnya ada. Nggak mungkin nggak.
Dan nggak mungkin dua-duanya menang, Mas. Iya, Beni Dwi-Fa menang Ada, kalah gitu. berkemungkinan. Berkemungkinan ada. Iya. Kan gitu. Cuman kita secara pengamatan kita, selaku pengamat, kita cuma bisa menerka-nerka lah, Mas. Seperti Pak Beninya kelebihannya ini loh. Ini loh. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat dari kelebihan-kelebihannya Pak Beni kan. Energik, muda, dia berpengalaman di bidang birokrasinya. Iya. Kan versi kita kan gitu. Versi yang lain, karena begini Mas, benar menurut kita Mas, belum tentu benar menurut orang lain. Oh iya. Saya pastikan. Pendapat ahli saja berbeda. Nah itu, apalagi politik. Politik ini nggak kaku Mas. Iya. Nggak kaku politik ini. Politik ini sangat dinamis dan elastis. Iya. Kenapa? Kenapa kita katakan demikian? Karena orang ini berebut kepentingan di situ, Mas. Iya. Karena kan ujung dari politik itu adalah berebut kekuasaan. Kekuasaan dan Ketika kepentingan. kekuasaan itu kepentingan, Ya. menimbulkan kepentingan yang sangat luar biasa. Itu tidak bisa kita pungkiri dari hasil politik, yang politik itu akan berujung kepada kekuasaan dan Ya. kepentingan beserta kepentingan. Jadi ini Mas, asumsi saya kan. Jadi di dalam dunia politik ini bukan berbicara persoalan benar atau salah. Tapi kita berbicara persoalan kalah dan menang. Iya. Karena endingnya adalah kepentingan. Iya. Nah itu. Jadi seustad apapun lah kayak ustadz ini kan. Kita bukan persoalan di dalam dunia politik, bukan persoalan benar atau salah. Mas. Iya. Cuma persoalan kalah atau menang. Iya. Persoalan kalah atau menang ini tentu dengan cara dan strategi yang dia mainkan masing-masing, Mas. Untuk mencapai kesuksesan itu dia harus tempuh jalan seperti ini. Dia harus pola seperti ini. Mempunyai taktik masing-masing. Taktik dan strategi yang berbeda-beda, Mas. Oke. Nah itu. Makanya politisi yang abadi itu tidak ada teman yang abadi yang ketemu dalam dunia politik ini, Mas. Iya. Yang ada. Cuman yang ada kepentingan. Iya. Ini yang saya yakini. Sesakit-sakit apapun ketika itu masih menyangkut dengan kepentingan, dia tetap teman kita. Nah, Tapi sebaik-baik apapun dia, tapi itu sudah tidak ada kepentingan, ya belum tentu dia teman nah kita. itu Mas. Nah, jadi kita menilainya, oh ini Ustadz, dia benar. Kalau kita bukan memandang Ustadz benar atau salahnya kan gitu. Kepentingannya seperti apa, muatan kepentingannya sejauh mana, konstituen yang diatur dan dibikin sedemikian rupa untuk memilih dia itu bisa jadi menang, itu kan segala cara, Mas. Terkadang ini kan ada yang halal, ada yang nggak halal kan. Jadi ada hal-halnya di dalam dunia politik ini yang saya temukan. Yang ada itu aturan main hantam. Hantam. Yang Oke. penting kita menang. Nah itu. yang setahu saya itu. Iya, iya. Nah. Karena yang kita tahu adalah politik itu adalah politik kepentingan untuk memainkan sebuah Nah, itu. kebijakan. Apalagi dengan ini kan belum bergulir, Mas. Ketika sudah keluar tahapan nanti antara dua kandidat ini memang sesuai dengan prediksi kita di Sejunjung ini pilkada nanti kan keluar dua kandidat. Ustadz dengan Bapak Beni Dwi-Fa Yusfir. Ini sekarang ini belum main, Mas. Besok tentu udah bermain lagi. Oke. Nah, ini udah berjalan sistem. Udah berjalan strateginya masing-masing. Oke. Bagaimana dia untuk melumpuhkan lawan kan gitu. Oke. Belum lagi kampanye ininya, belum lagi kampanye itunya kan. Oke. Yang pada intinya adalah endingnya adalah kepentingan tadi, Mas. Kepentingan kekuasaan. Bagaimana dia untuk menang dalam kontestasi ini. Mungkin itu gambaran dari kami, Mas. Oke. Berarti dari sesi pertemuan kita kali ini, Bang, ini adalah detik-detik terakhir dari Ya. acara kita ini. Untuk nanti mudah-mudahan di episode selanjutnya Abang masih bisa datang dan bertamu ke daerah, ke tempat kami di Navigasi, Narasi Visual Gagasan dan Inspirasi. Terima kasih untuk hari ini. Diskusi kita cukup alot. Nah, jadi kisi-kisi dari pertemuan kita adalah seluruh pemain pilkada ini kembali kepada titik nol. Yang menang itu tetap rakyat yang memilih, bukan yang lain. Jadi, para sahabat navigasi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komennya. Dan dukung kami di episode berikut, di next time yang selanjutnya. Jika masyarakat ingin menghadirkan bintang tamu siapa, silakan boleh di komen di kolom komentar. Oke ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bang Indra Jaya dan juga para tamu undangan yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.